Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Selanjutnya kita akan membahas pemahaman tentang iradah dan juga kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Iradah artinya berkehendak. Bagi yang belum mempelajarinya, silahkan dibuka dulu. Sekarang pemahaman iradah dan juga kudrat. Menurut Qadariyah, semua kejadian itu karena diri sendiri. Gerak ataupun diam, itu karena diri sendiri. Bukan karena iradah Allah dan bukan karena kudrat Allah. Menurut Qadariyah. Kita mengangkat tangan ya karena keinginan sendiri dan kekuasaan sendiri. Menurut Qadariyah. Ketika kita melakukan yang baik, berarti keinginan diri sendiri, kuasa diri sendiri. Begitu juga ketika kita melakukan keburukan, itu karena keinginan diri sendiri dan kekuasaan atau kuasa diri sendiri. Ini menurut Qadariyah. Sedangkan menurut Mu'tazilah, kejadian-kejadian itu Allah yang berkehendak. Alam semesta ini ada karena iradah Allah. Hanya saja Mu'tazilah ini beranggapan bahwa iradah Allah ini tidak ada hubungan dengan yang baik atau yang buruk. Gerak kita digerakkan oleh Allah karena iradah Allah, karena kudrat Allah. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, itu karena diri sendiri. Dan ketika melakukan keburukan, itu pun karena diri sendiri. Bukan kehendak Allah dan juga bukan kekuasaan Allah. Mafhum? Sedangkan pendapat Qadariyah, ini mempunyai pemahaman bahwa makhluk ini tidak mempunyai kehendak sama sekali. Semuanya digantungkan kepada Allah. Seperti sayap burung yang berterbangan. Dibawa angin ke sana, dibawa angin ke sini. Gak ada kehendak sama sekali dan gak ada kekuatan sama sekali. Kamu maksiat karena Allah. Kamu berbuat baik karena Allah. Ketika dia ibadah, bersyukur kepada Allah. Ketika maksiat, menyalahkan Allah. Ini Qadariyah. Kenapa? Karena saya bergerak tidak ada kemampuan sama sekali. Saya bergerak digerakkan Allah. Saya sholat disolatkan oleh Allah. Dan saya maksiat pun karena dimaksiatkan oleh Allah. Allah yang menggerakkan saya. Kehendak Allah dan juga kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Qadariyah ini padahal pendirinya ini adalah orang yang soleh. Kalau pendirinya, mereka menganggap bahwa semua ibadah itu karena ditolong oleh Allah, kehendak Allah, dan juga kuasa Allah. Sedangkan maksiat itu mereka menyalahkan diri sendiri. Hanya saja perkembangan zaman ada penyelewengan. Penyelewengannya bagaimana? Semuanya, baik atau buruk, semuanya digantungkan kepada Allah. Seakan-akan kemaksiatan ini menuduh Allah. Sedangkan pemahaman Ahlus Sunnah ini menggunakan teori kasab. Kasab itu usaha. Apa itu teori kasab? Teori kasab adalah untuk menjadikan orang mukmin bertanggung jawab akan perbuatannya. Kita maksiat, dia harus tanggung jawab nanti di akhirat. Dia ibadah, dia pun akan bertanggung jawab dengan ibadahnya. Perbuatan baik dan perbuatan buruk ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, teori kasab ini untuk menjadikan kita orang yang mukmin ini bertanggung jawab terhadap semua apa yang kita kerjakan. Tanpa melupakan bahwa yang berkehendak dan berkuasa adalah Allah. Yang berkuasa siapa? Yang berkehendak, yang berkeinginan siapa? Allah.
Tapi kita pun sebagai orang mukmin punya tanggung jawab terhadap kehendak yang Allah berikan kepada kita sehingga kita berkehendak. Kita sholat ataupun maksiat, ini kan ada irodahnya. Kalian datang ke sini ada irodah nggak? Ada kehendak, ada keinginan, ada. Kehendak kalian, keinginan kalian datang ke sini itu Allah beri. Jadi siapa yang berkehendak? Allah. Allah berkeinginan, Allah berkehendak supaya kalian berkehendak datang ke masjid. Tapi kehendak kalian yang diberikan oleh Allah ini akan mendapatkan ganjaran. Kenapa? Karena ada kasabnya, ada usaha. Maksiat, mabuk misalnya, ada keinginan enggak? Ada keinginan. Kemudian pergi, membeli, pegang botol, minum, ada kuasanya? Ada. Kita berkehendak, kita berkeinginan, tapi kehendak dan keinginan kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berkeinginan untuk mabuk. Keinginan kita nanti akan diganjar atau dihukum. Namanya dengan neraka. Kenapa demikian? Karena ada kasabnya, ada usaha dari kita. Mafhum ikhwan? Jadi, teori Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, atau teori kasab ini, adalah kita berkehendak. Kehendak kita diberi oleh Allah. Allah berkehendak supaya kita berkehendak untuk melakukan sesuatu. Faham? Kita berkehendak, kehendak kita diberi oleh Allah. Allah punya kehendak supaya kita berkehendak melakukan sesuatu. Dengan kehendak itu, akhirnya kita berbuat. Perbuatan baikkah atau perbuatan burukkah, kehendak itulah yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan ditanya. Kalau buruk akan dihukum, kalau baik akan diganjar. Makanya orang yang melakukan tidak sengaja dihukum tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak berkehendak. Dia main motor, ngebut, karena jalanan sedang kosong. Sudah hati-hati, ada orang lewat, ketabrak. Dia berdosa tidak? Anaknya meninggal? Tidak. Ini namanya kecelakaan, bukan pembunuhan. Kenapa? Karena dia tidak niat untuk menabrak anak tersebut. Tapi kalau ada anak, kemudian dia sengaja ngegas motornya, ingin menabrak tuh anak, kemudian tertabrak, anak itu meninggal, berdosa tidak? Berdosa. Kenapa? Ada kehendak. Kehendak itulah yang akan ditanya. Itulah teori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah ini mempunyai pemahaman terhadap iradah dan kudrat. Semuanya itu dari Allah. Ya, tanpa melupakan bahwa yang berkehendak dan berkuasa itu adalah Allah. Tapi dia pun bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Maka dia hati-hati dalam berbuat. Karena perbuatan dia, kehendak dia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mempunyai adab. Seperti di dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu dalam kebaikan, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, faminallah, itu dari Allah. Maka banyak bersyukur kepada Allah ketika kita bisa sholat, ketika kita bisa zakat, ketika kita bisa mengaji, karena ini dikehendaki Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa-apa yang menimpamu suatu keburukan,
Famin nafsik itu dari dirimu sendiri. Ini adabnya kita. Semua kebaikan itu dari Allah, sedangkan keburukan itu dari diri sendiri. Adabnya. Sedangkan menisbatkan kebaikan dan keburukan itu semua berasal dari Allah. Ini adalah tingkatan belajar kita, tingkatan keimanan kita, keyakinan kita. Sedangkan dalam praktek, dalam pengamalannya, adabnya ini adalah menganggap kebaikan dari Allah, sedangkan keburukan dari kita sendiri. Inti daripada iradah adalah bahwasanya segala sesuatu di alam semesta ini ada karena kehendak Allah dan juga kuasa Allah. Tidak ada sesuatu pun yang wujud tanpa kehendak Allah dan juga kudratnya Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ini pasti terjadi. Dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah ini tidak akan terjadi. Sya'a. Ini kata lain dari iradah. Sya'a, berkehendak. Kita sering mengatakan insya Allah. Jika Allah menghendaki. Jadi, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membuat seseorang ini menjadi orang yang baik, kemudian seluruh manusia berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, bahkan setan diturunkan semuanya, iblis-iblis semua diturunkan untuk menggoda ini satu orang, maka orang ini tidak akan sesat. Kenapa? Karena dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita. Lebih rendahnya, jika seseorang ini dikehendaki untuk sholat berjamaah, teman-temannya datang untuk membawa dia main, istrinya melarang, bahkan pemerintah melarang untuk datang ke masjid, lockdown dan lain sebagainya. Tapi orang ini dikehendaki Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka dia akan tetap pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sebaliknya, jika seseorang ini dikehendaki kafir oleh Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua manusia berkumpul mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, bahkan para nabinya pun semua datang untuk menyelamatkan ini orang, untuk mengislamkan ini orang. Bahkan dia dimatikan dulu, kemudian diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Tapi Allah berkehendak orang ini menjadi buruk, maka dia tidak akan bisa selamat. Walaupun seluruh para nabi datang, diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Contoh mudahnya, kita ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ke masjid. Istri kita menyuruh, "Ayo Kang, pergi ke masjid." Teman-temannya ngajak tiap hari. Ustadz-ustadznya datang. Satu desa datang kepada dia. Bahkan kalau mau dia dikasih duit supaya pergi ke masjid. Tapi Allah berkehendak supaya orang ini tidak ke masjid, maka dia tidak akan pergi ke masjid. Kenapa? Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah ini tidak akan terjadi. Kejadian kita sekarang ini mengaji, bisa sholat berjamaah, ini dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang tidak mengaji, orang-orang yang tidak sholat bahkan itu pun dikehendaki oleh Allah. Hanya saja kembali lagi kepada teori Ahlus Sunnah dan juga kepada teori bahwa yang baik itu semua datang dari Allah, tetapi yang buruk salahkan diri sendiri. Wallahu a'lam.